Terkadang ada satu orang yang dapat
dia masuk masjid dan dia tidak benar. Antara masjid ada laki-laki yang beneran. Makanya kalau ada orang semacam itu mencari barang rezeki, dia nyari-nyari untuk kalau di luar masjid kita doakan dia bertemu. Tapi Ibnu Ghazali mengatakan kalau ada orang mencari sesuatu yang jelas di masjid, maka doakan dia bertemu. Karena mulianya kita tidak berbagi, mulianya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sembarangan. Makanya Allah mengatakan betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Sebaik-baiknya tempat bumi yang kita tinggal adalah masjid. Seburuk-buruknya tempat yang kita tinggal adalah tanah. Kenapa? Tadi masjid dengan itu saja yang kita sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seburuk-buruknya tempat? Karena kita mengenal namanya dunia rata. Kalau masalah itu sendiri, ada maunya jual-belinya kita tidak terjaga. Omongan botol keluar kalau dibilangin yakin. Botol dengan orang lain, kalau satunya lain tidak terima, satunya ini tidak terima. Aku mengatakan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita diberikan Allah detik ini saat ini itu pada yang baik Allah. Semoga kita diberikan orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ada orang masjid itu sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu mengatakan ada yang namanya masjid Dirah. Masjid Dirah itu sampai dibunuh berantakan oleh Nabi Muhammad, dihancurkan, dirobohkan oleh Nabi Muhammad. Bentuknya masjid, tapi muncul dari masjid itu bertolak untuk menghancurkan beberapa perkumpulan yang antara sahabat Rasulullah SAW sampai Nabi turun untuk merobohkan. Karena ada beberapa orang yang kurang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga betul-betul ada istiqomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal siapa Nabi Muhammad. Dan setelah itu dimakmurkan dengan sholat jamaah, dimakmurkan dengan jamaah. Orang berkata tinggal di tempat yang di sini mengucapkan sholat jamaah, dia mendapat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada satu orang yang selalu sholat jamaah. Setiap orang sholat jamaah terus sampai waktu musim hujan, dia tidak berusaha. Mau hujan, mau apa, dia terserah. Saat dia berangkat ke masjid, tanpa hujan, dia berkata, jangan berpikir. Belajarnya apa? Kalau kita mungkin, kita sholat, mau sholat badan kita jatuh, badan kita apa? Mungkin kita baca belajar di masjid. Tapi dia orang tidak berangkat. Berpikir, luar dia, kaki berpikir. Setelah kami berjaya baru, luar baru keluar dari masjid, berkeluar dari rumah, subhanallah, dijauhkan itu. Karena dia yang kedua lagi. Kaki baru lagi keluar lagi. Cuma ternyata orangnya ada yang memperhatikan. Satu makhluk yang tidak dimiliki oleh Allah memperhatikan orang. Ini orang. Kamu tidak tahu, dan kamu tahu. Sholat lagi. Ini yang mungkin sampai jatuh permukaan itu untuk orang. Sama berarti tidak terima. Waktu dia mau berpikir, dipegang lagi. Karena apa? Dia tahu ini tak berpikir, dia akan salah.
Bapak ini siapa kok bukan manusia? Saya siapa? Kok bisa saya orang-orang tahu soal? Kalau saya kata orang jatuh itu tahu ini orang kan? Kita orang kan ada satu jatuh lagi itu orang yang ditawain. Saya kan apa kalau saya mau sholat jamaah sudah jatuh 2 kali sampai 3 kali bapak kalau saya. Saya kan juga Pak, saya itu sebenarnya dari saya pun lebih bijak lagi. Karena saya tidak perlu bapak itu sholat, akan dulu aja Pak. Bapak itu jatuh 1 kali, mana ganti baju? Sholat lagi. 2 kali itu saya hitung itu kalau bapak 1000 kali jatuh pun pasti akan bersolat. Kenapa saya tolong biar saja? Biar bapak tahu orang. Jangan balik lagi yang bolak-balik. Sebab sambutan bapak keluar dari rumah menuju istri bapak, anak-anak bapak, keluarga bapak yang di rumah yang melakukan dosa kecil dosanya diampuni oleh Allah. Nah itu saya tidak terima itu. Kata-katanya gitu. Yang kedua, bapak jatuh balik lagi, kaki balik lagi. Nah itu tetangga bapak yang melakukan dosa kecil. Sebab bapak keluar menuju masjid. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai 3 kali satu kampung dosanya diampuni Allah. Saya tidak mau lah. Makanya saya tolong biar kamu jatuh. Jadi memang utama masjid itu betul-betul yang berbeda dengan tempat lain. Masjid betul-betul tempat yang insya Allah apabila kita masuk masjid tersebut akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sayangnya semoga di sini tidak tapi tidak berbeda. Ada yang ada kiainya, yang lolos kiainya, yang cuma kiainya ada sendiri dari orangnya. Udah kiainya udah tua, suaranya udah tidak enak, ya dia ada. Ini merupakan alhamdulillah di sini anak-anak kecil diajar untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Cinta mengerti dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita sangat yakin ya, sekarang anak-anak kecil mungkin kita sendiri kalau ditanya Nabi Muhammad bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, tidak tahu. Tapi tatkala melihat orang-orang yang bukan orang-orang Islam, yang kadang-kadang maaf, tokoh-tokoh kartun, tokoh-tokoh bintang film, anak kita lebih tahu mau bilang ini. Makanya acara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus betul-betul kita tanamkan, kita ceritakan kepada anak-anak kita bahwa ini termasuk ajaran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab saya baru berbicara dengan satu orang, dia ngomong kepada saya, Habib, saya tidak bisa apa-apa, tapi alhamdulillah saya punya anak, saya suruh baca Al-Quran, saya suruh masuk ke Al-Quran, saya suruh masuk pendidikan Al-Quran. Sebab apa? Saya tidak tahu. Yang penting saya pengen nyaman, saya pengen anak saya jadi orang baik. Saya ngomong sama dia, gini juga. Kita kalau tidak mengharapkan sama anak, mau mengharapkan sama siapa? Orang lain sudah kita sulit. Kalau bukan anak siapa lagi? Makanya setelah kita mendidik anak-anak kita, dia membaca Al-Fatihah, dia membaca Yasin, dia baca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sendirinya anak-anak tersebut, insya Allah akan memberikan syafaat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, amin ya Rabbal. Diminta tarbiyah ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sekali, ada orang tua yang saya lihat sampai saya itu marah, saya ngomong. Jadi anaknya itu kalau apa main-main, ambil tangan gini. Lagi-lagi tangan gini, tulis saja pakai tangan gini. Saya ngomong, itu biarkan tangan anak. Jangan bikin tangan sini, tangan sini. Dia merasa anak-anak dia merasa bangga. Wah, anak saya tulisnya pakai tangan kiri, apa tangan kiri. Padahal jelas Nabi Muhammad
kita lakukan satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin yang orang berikan. Contoh, maaf sekali ya, contoh masalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang suam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau akan memberikan syariat kepada umatnya. Beliau melihat ada umat. Makanya saya mendengar bahwa umat Islam harus dibicarakan hanya moderat sebentar. Dia harus bisa memilah-milah keadaan. Fikul lima hal, fikul lima hal. Setiap di mana tempat itu ada hukum. Dan bisa kita ambil sampel. Artinya, kecuali hukum-hukum yang mutlak alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wajib memberatkan kepada umatnya. Beliau mengatakan apa? Laula an ayyuqa ada ummati dan amal bumi Islam. Kalau Rasul mengatakan, kalau saya tidak akan memberatkan kepada umatku, saya pasti berat umatku nanti. Saya akan wajibkan kepada umatku. Untungnya Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah sangat sayang kepada kita. Melebihi sayangnya kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan tidak akan mewajibkan orang menggunakan siwak. Sebab kalau sudah wajib, ya semua orang pasti dosa semua. Maaf saja di antara kita mungkin sedikit yang bawa siwak. Untungnya memang bukan dosanya orang. Karena Rasulullah itu beratkan. Subhanallah. Begitu saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap pada kita sampai Rasulullah menuntut ada orang saya kalau sholat berdiri saya tidak keluar hadis. Rasulullah mengajarkan sudah aku sholat dulu. Saya kalau duduk tidak bisa ya sudah sambil rebahan. Saya kalau nyadar tidak kuat tapi dia sudah sambil tiduran. Saya kalau tiduran tidak kuat tapi dia sudah pakai isyarat. Saya kalau isyarat tidak kuat tapi dia sudah kemudian waktu dari sholat berarti sudah mati orang ini tidak bisa. Jadi begitu rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita habis yang tidak cepat ini semoga menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Menyenangkan Rasulullah. Maaf, orang tidak bisa berkait. Anda orang surga, Anda orang neraka. Tidak. Surga dan neraka semuanya Allah dan rahmatnya Allah. Tidak ada jawab. Dan orang tidak bisa mengatakan, oh Anda sombong, oh Anda takabur, oh Anda iri. Itu tidak bisa. Karena itu adalah perkara-perkara hati. Namun bahwa kita hanya menghubungi orang secara Allah. Bagi urusan hati dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa orang mengatakan bahwa saya adalah orang yang saya orang yang iman, Anda orang yang kafir, saya orang ahli ibadah, Anda orang ahli ibadah. Kadang-kadang ada orang yang kelihatannya orang itu orang yang mungkin di mata masyarakat dia orang yang zina, mungkin di masyarakat dia orang yang masalah, tapi kita tidak tahu di mana dia ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tabi'in, Rasul tabi'in, wasal kita tidak bisa membayangkan begitu sangat romantis sampai suatu saat itu pengen haji. Saya pernah melakukan perjalanan dari Yaman menuju Mekah 2 kali 3 malam menggunakan bis. Kalau pertama kali 1 jam 2 jam. Aku melakukan perjalanan darat. Waktu itu saya masih muda, saya masih masuk jalan, saya sampai aja jalan. Hilang deh. Karena memang perjalanan di sana setiap masuk ke perbatasan itu pemeriksaannya sangat ketat sekali. Kadang-kadang main orang aja kita coba adakan penata soal langsung ke muka kita dan kita tahu. Nggak boleh ada urusan yang penting di dalam muka ada ya apa? Indonesia. Perjalanan yang sangat sampai teman-teman saya ada yang 40 hari dia bilang diambil sampai di sini di udara. Kami berangkat menuju Mekah 2 hari
bukan di surga, bukan di langit, tapi di dunia. Makanya malaikat bukan sahabat. Buat orang itu saking berbeda kepada ibunya. Orang memang secara logis dianggap orang pinggiran. Ngambil bekas-bekas pabrik roti, beliau betul beliau makan. Sampai-sampai lagi makan roti, datang anjing. Anjingnya datang. Kata aku sekarang ini, anjing, kamu makan jalan saya, kamu jangan makan jalan saya, jangan makan jalan kamu. Kalau saya jangan makan kamu, berarti saya neraka. Kalau kamu makan jalan saya, berarti kamu neraka. Sama anjing kan kayak gitu. Kehebatannya, subhanallah, saking senangnya sama ibunya. Ibunya ngomong, saya jadi semua kaki anjing. Jangan dong, kamu sangat jauh kan antara kayak ini 10 meter, 20 meter. Digendong sama dia. Setelah sudah masuk Madinah, dia cari Nabi Muhammad. Saya nyari Nabi Muhammad mana? Dia tahu dengan Nabi Muhammad. Kita bergendong ibunya. Sampai-sampai sudah bisa tidak tahu. Nabi Muhammad lagi keluar, lagi perang. Kata, dia gendong lagi, tak mau menyalon dia. Turunkan ibu, udah tak mau digendong terus. Sekarang cari Nabi Muhammad, tahu ada yang bertemu. Sampai beliau pulang ke Yaman, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Aku sangat berarti dengan ibunya. Sampai-sampai orang sangat sama masalah. Buktinya apa? Tatkala Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab dan Imam Malik radhiyallahu anhu juga. Amirul Mukminin diperintah oleh Rasulullah, ya Umar, ya Ali. Nanti kapan saatnya kamu temui namanya baca Al-Quran. Jangan kamu, aku minta doa sama dia. Mertuanya Rasulullah, menantunya Rasulullah suruh minta doa sama Allah. Karena yang diambil orang sama masyarakat. Kamu ketemu dia minta doa sama dia. Buat saya orang mengumumkan suruh jamaah haji. Mandi komen jamaah. Siapa di antara kalian orang jamaah? Kami Amirul Mukminin. Yang dari jamaah sendiri berdiri semua. Mandi komen Al-Quran. Siapa di antara kalian dari Bani Kharaj? Kami Amirul Mukminin. Mati punya Al-Quran. Siapa di antara kalian hafal Al-Quran? Saya Amirul Mukminin. Siapa itu? Ya orang pinggiran, sama masyarakat, tidak ada yang kenal. Subhanallah. Bahwa kita ya orang biasa, tapi mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Sangat berbakti kepada ibu. Ibunya digendong. Sampai-sampai terkenal Rasulullah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali lebih beliau. Assalamualaikum waalaikumsalam. Anta wa assalamualaikum ma'am. Ana Umar bin Khattab wa Ali. Sayyidina Umar pertama. Antum menantunya Rasulullah. Begini pertemuannya Rasulullah. Jangan jauh-jauh dari Mekah menuju Yaman. Ada apa? Rasulullah menceritakan saya betul-betul doa pada Allah. Satu kemuliaan yang dia lakukan karena sangat berbakti kepada ibunya yang subhanallah kelihatan di mata orang awam dia tidak ada tandanya, tapi di hadapan Allah dia adalah mulia. Allahumma ja'alna minhu Allahumma. Semoga kita mulia zahir wal batin. Zahir kita mulia, semoga batin juga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang akan mulia tentang ittiba' kita. Orang akan dimuliakan oleh Allah. Mulia secara ukhrawi, bukan mulia secara dunia. Apabila orang tersebut ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu apapun yang berhubungan dengan Rasulullah pasti mulia. Semoga kita bisa haji semua Allahumma. Kita mengenal namanya Al-Aswad. Kamu belum ada yang warnanya hitam. Maaf, di Kalimantan bagus. Malah ada yang lebih hebat lebaran. Batu, sekolah batu. Tidak ada bedanya batu Indonesia dengan batu Arab, sama. Sampai akhirnya Mukminin mengatakan dia Hajar, hebat. Waktu mau mandi Hajar Aswad, hebat. Kamu ini batu. Tidak ada masalah, tidak ada orang. Semuanya pada Allah. Cuma kenapa kamu mulia? Kenapa seluruh dunia ingin mencium kamu?
apapun yang diikutkan dengan Nabi Muhammad SAW, semuanya akan mulia di hadapan Allah, juga akan mulia di hadapan manusia. Semua sahabat berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Semuanya berusaha ingin mengikuti Nabi Muhammad. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada anaknya Sayyidina Aisyah Siddiqah, "Ya Aisyah, seluruh akhlak Nabi Muhammad sudah saya lakukan. Tak lakukan semua yang dilakukan Rasulullah. Sebab ini, Sayyidina Abu Bakar pernah satu saat ada batu dipegang. Ditanya, ya Abu Bakar, kenapa kita pegang batu? Apa namanya batu itu? Jawabnya apa? Batu ini pernah dipegang oleh Nabi Muhammad. Air ini pernah dipegang oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai orang Sayyidina Aisyah sudah saya lakukan semua. Kata Aisyah, ada yang perlu. Apa yang perlu? Setiap hari Rasulullah SAW berbicara kepala jalan-jalan di mata. Ternyata dilihatnya ada akhir udah tua, minta Allah minta, saya belum makan, saya lapar, saya belum makan, mandi siapa di antara kalian anak saya makan. Saya lebih makan siang berbeda-beda cerita ini. Cuma tanpa sadar kemarin saya ada di acara Maulid, saya ingin sambil saya untuk berbicara tentang artinya menceritakan Rasulullah SAW. Dia pun menceritakan cerita ini, tapi versinya berbeda-beda. Ada yang mengatakan ada Rasulullah datang, dilihatnya orang itu tua. Rasulullah ada yang mengatakan ambil gandum, ada yang mengatakan berapa, ada yang mengatakan berapa. Dilihat, mau dimasukkan ke mulutnya, ada apa? Kalau orang langsung dimasukkan bisa benar dia. Diambil sama Rasulullah, di mana Nabi Muhammad SAW? Dimasukkan dulu dengan kita Nabi Muhammad. Yang seluruh apapun yang keluar dari Nabi Muhammad semuanya suci, semuanya wahyu. Di mana? Setelah sudah dimasukkan sudah harus dimasukkan mulutnya orang tua tadi. Sudah kenyang dia masuk. Tanya mana? Makanya kita siapa mati? Dan kita ada orang tua tertentu pura-pura belajar. Kamu siapa? Saya dari Madinah. Aku dari Madinah. Hati-hati di Madinah. Ada pemuda yang ambil berdusta Allah, langsung menjadi nabi namanya Muhammad. Ada lagi yang tahu dari orang. Coba kalau kita tahu ada orang ini, lama-lama banget. Ini tidak. Hati-hati. Nanti kalau ketemu Muhammad jangan dekat dia. Itu bohong. Ada yang maafin Nabi Muhammad. Rasulullah pujian aja. Nah, ini ya apa? Suapin lagi. Kemudian kita semua dari hati datang ke tempat itu. Rasulullah itu tidak di orang itu. Didatangkan kepada Rasulullah. Disuapin lagi kepada Nabi Muhammad. Bahkan sama. Hati-hati kamu. Kamu itu kulitnya kayak supra. Baunya kamu yang musik. Tapi hati-hati kalau kamu ketemu Muhammad itu berdosa itu. Nabi Muhammad dan mulus disuapin itu sampai Rasulullah SAW dan sebagai orang tersebut karena Rasulullah sakit sampai meninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah SAW, Rasulullah Nabi Muhammad. Diceritakan tentang tersebut nyari dia. Akan saya cari orang, akan saya suapin seperti Nabi Muhammad suapin dia. Dan ayat saya Abu Bakar bukan Nabi, manusia biasa, cuma yang dipilih untuk jadi mertuanya orang Nabi Muhammad. Datang, oh ini masalahnya ini. Saya bermakan, oh ya dan langsung main masukin aja. Nasihatnya ini gaya biasa ini. Ini dah bagus, tangannya dah kayak sutra, baunya dah wangi. Ini jangan-jangan anak buahnya Muhammad ini sama
Kita kan bingung. Ini orang dari terima kasih kan? Pak, yang siapa? Yang setiap hari menyuapin saya mana? Orangnya tangannya kayak sutra, baunya minyak wangi, halus sekali orangnya. Kamu ini siapa? Pak, dengerin. Yang menyuapin Bapak setiap hari, yang kulitnya bau wangi, kulitnya kayak sutra, tidak lain yang setiap hari Bapak kasih Muhammad Rasulullah. Saya nyari dia, mana orangnya? Saya mau nyimak dengan dia. Orangnya sudah meninggal Bapak, menangis dia, mencari-cari, memegang tangan Nabi Bapak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Innama bu'ithu litammima makarimal dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mendampingi Nabi Muhammad, berusaha untuk mencintai Nabi Muhammad sampai Rasulullah SAW tidak pernah saya wudhunya meneteskan. Pernah satu itu dengan Rasulullah. Rasulullah itu wudhu itu ada sahabat di pinggirnya, karena dari yang tahu seakan-akan mereka akan dibunuh. Untuk apa? Mendapatkan tetesan bekas wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah muda. Waktu Rasulullah muda, gigirkan semua. Gigir. Sampai orang berebut mengambil tanah yang bekas budak Nabi Muhammad. Kalau di Mekah itu istilahnya itu musibah. Tanah yang bisa untuk pengobatan. Al-Ghafir kena tanah, dia ada tanah. Habis, kita ke tanah yang pernah dibudaya oleh Rasulullah. Padahal di rumah aku 35 tahun nanti ya. Habis ke sana, saya lihat. Mungkin dari sini sampai sana dulu. Ini tanah di sini, insya Allah mujarab. Karena apa? Pernah dibudaya oleh Rasulullah. Saya mau ambil tanah semua jangan. Ini tanah haram, tidak boleh diambil, tidak boleh dibawa ke Indonesia. Terus saya ingin jawab gimana? Ambil aqua, masukin tanahnya, waktu dikosong udah, biarkan menunggal, air yang diambil, tanahnya balik lagi. Pengen mendapatkan tanah yang pernah dibudaya oleh Nabi Muhammad. Setiap yang keluar dari Rasulullah, air yang keluar, tempat wudhu yang keluar, tidak pernah nempel ke bawah. Sampai mana? Ada orang sahabat. Beliau ini senang memperhatikan Rasulullah. Sampai bukan saya bicara kotor, sampai Rasulullah mau buat air besar diikutin. Sahabat ini ikutin terus. Rasulullah punya sifat yang malu. Al-hayatu minal iman, kalau mahli yang pas. Ngumpet, setelah Rasulullah balik, itu sahabat pengen nyari mana? Kayak apa sih? Rasulullah kayak apa? Rasul kalau ada itu kayak apa? Tidak ada yang apapun, hatinya suci, ikhlas kepada Allah. Pengen mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada, bekas tidak ada sama sekali. Cuma dibiarkan sebuah baru kecil yang khas buat istimewa Nabi Muhammad. Yang khas buat bersih-bersih Rasulullah. Itu baru kita yang baunya bisa ampun. Dicium warnanya kita, ya Allah, ini bau khasnya Rasulullah. Wanginya bisa ampun. Bukan batunya konangan, bukan. Batu konangan itu bahagia. Nah ini apa? Dipegang sama dia. Dipegang terus sampai geger. Sahabat itu pegang batu yang pernah bersinggah dari Muhammad itu. Ada orang yang sakit perut. Tidak. Tolong saya minta batunya. Perut saya sakit, tolong digosokkan. Biar perut saya sembuh. Ya ambil batunya, digosokkan seperti ini sembuh. Ada yang sakit mata, ada saya sakit. Digosokkan oleh batu, sembuh. Coba kalau ada orang katanya sakit, tapi batu besar kita. Bukan sampai sembuh. Apa belum semua? Apa belum yang bisa ampun? Nah ini betulnya Nabi Muhammad SAW merupakan idola kita semuanya. Apapun yang kita lakukan, kita pakai baju. Nanti kalau ada mauludan di Masjid Al-Arafah, saya tanya pakai baju apa?
tidak ngatur, gimana kepada Allah? Sampai maaf, seribu maaf, orang hubungan suami istri pun sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah juga nafsu apabila diikutkan dengan Nabi Muhammad akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya, kita tidak bisa sebut sama orang, kita tidak bisa memandang orang ini siapa, tidak bisa. Karena kita tidak tahu apakah dia betul-betul mulia di hadapan Allah atau dia tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ukuran kemuliaan bukan urusan duniawi sama sekali. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita, ibadah kita, ingat kepada Allah Subhanahu. Cuma namanya manusia, kita sadar atau tidak sadar kita punya hati, sadar atau tidak sadar kita punya nafsu. Namanya nafsu kan cenderung iri. Tetangganya pakai emas, pengen beli. Tetangganya ganti mobil, pengen beli. Tetangganya rumahnya baru, pengen ganti. Itu namanya manusia. Manusia itu macam itu. Makanya ada satu orang ini sahabat Rasulullah SAW. Setiap Rasulullah dulu, Rasulullah mengatakan, ingatlah, akan datang di antara kalian ahli surganya Allah. Sebentar lagi akan datang ahli surganya Allah. Kalau kamu coba duduk di hadapan Nabi, seperti ini orangnya. Dia ahli surganya Allah. Sudah selesai. Beberapa hari kemudian Rasulullah mengatakan lagi, akan datang di antara kalian ahli surganya Allah. Dan kenapa Rasulullah berbicara, dia datang lagi. Inilah lagi. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan akan datang di antara kalian ahli surganya Allah. Dia terus yang datang sampai 3 kali. Apa aku punya saya? Nah orang ini pasti ahli surga. Sahabat itu orang itu suka tapi berkhayal, mencari berbentuk untuk kebaikan. Sampai satu sahabat ketemu di jalan. Pak, saya minta maaf nih. Saya lagi ribut sama keluarga. Boleh tidak saya masuk di rumah Bapak? Barang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Oh, silakan. Padahal dia sebenarnya tidak ada urusan dengan keluarga. Cuma dia ingin tahu ini orang kayak apa di rumah. Makanya ini orang 3 hari bersama ahli surganya Allah. 1 hari dia duduk, dia cermati kelakuannya, dia lihat keadaannya, dia layak ibadahnya. Tidak ada yang beda. Biasa-biasa aja. Dilihat lagi satu hari, sholat juga umum, sholat juga biasa. Apa tidak tahu sampai ibu sampai itu juga sampai 3 hari. Kami merasa ngomong maaf Pak. Sebenarnya saya tidak ada urusan dengan orang tua saya. Saya dengan orang tua baik-baik saja. Cuma saya penasaran. Rasulullah setiap kemarin 3 kali Rasulullah mengatakan ada surganya orang datang, ada surganya orang. Yang datang Pak. Lagi yang datang Bapak sampai 3 kali. Saya ingin tanya Bapak itu punya amalnya apa? Kok sampai Rasulullah mengatakan Bapak adalah surganya Allah? Maka dia punya amal. Tahu kan 3 hari di rumah saya, sholat saya biasa, sholat saya juga biasa. Tapi masih ada ini Bapak punya amal yang mungkin orang lain tidak lakukan. Jawaban dia, saya punya satu amal ini. Yakin apabila saya tidak kata saya mendapatkan yang mana, saya tidak ingin dengan dia. Apabila teman saya kata saya dalam susah, saya tidak pernah menghindari dia. Hatinya bersih, hatinya sopi, hatinya polos. Ini kan sulit Pak, ngomong kapan? Ngamalnya repot. Kita kan kalau kita ganti mobil, pengen beli mobil lagi. Kita kan pamernya lancar, hati kita kadang-kadang ada di bidang mungkin. Makanya kalau di pasar, kita ada lain, kita tidak terima. Sampai-sampai ada kejadian masalah Allah. Pertamanya modelnya itu sudah terima dengan mobil sama-sama. Sampai di mobil itu kan ada terkenal mobil kan Masya Allah. Sampai ada centong aja harganya 20 juta Pak. Paham centong? Yang buatan nanti 20 juta
sifat ini dan itu. Sifatnya kadang-kadang cemburu dengan orang lain. Sifat itu dengan seribu cara. Makanya saya tadi mengatakan orang itu hidup cuma pandang memandang. Kita yang berpandang di saya enak ternyata. Di saya tidak enak ternyata enak. Kalau kita melakukan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Kita harus ke depan. Apabila kita benar, apabila kita salah, kita siap berkata ada orang lain. Sebab kalau musuh orang banyak juga bisa. Kita mau bertanya ya Allah. Ibu-ibu bertanya juga ya Allah. Ustazah mau kemana? Dan kita dipakai di luar dipakai ustaz. Bukan itu mau kemana ustaz? Kurang ajar kan ada orang. Ada orang bersolat, berapa menit? Orang mau sholat ya katakan bahwa dah habis nurut masyarakat. Makanya kalau nggak salah ada cerita berperan bahwa ada yang mengatakan sama anaknya itu berjalan. Dia bawa keledai. Kalau di sini keledai itu udah kecil ya, keledai 5 dibawa masuk kampung. Bapaknya sama anaknya jalan berganti keledai. Ketemu masyarakat, dia omong sama masyarakat. Orang bawa keledai tidak dinaikin. Kalau keledai dinaikin, mana diturun? Ini orang model apa ini? Kedua bapak sama anaknya gitu. Benar. Sudah jadi bapak yang naik, anaknya mundur ke kanan. Bapaknya naik, anaknya mundur. Dia mau lagi, si bapak mundur apa? Mana anaknya mundur, bapaknya naik tinggi di atas. Kata bapaknya, kamu sih salah. Bapak yang mundur loh, kamu yang naik. Itu kan apa? Bapak orang tuanya mundur, anaknya naik. Bapaknya nunggu. Dia mau lagi, mobil apa sih? Tidak ada sopan santunnya. Bapaknya suruh nunggu, anaknya dia. Nah, selesai. Kata bapaknya sama anaknya, udah gini aja deh. Kamu di depan, bapak di belakang. Awas sudah, bapak saya ngomong. Jangan. Dia mau lagi, orang udah satu, lagi 2. Orang ini orang berkata. Kalau ngamuk jengkel, sudah biasa deh. Kalau ketemu orang lain, kita gendong aja itu sudah. Digendong. Tahu ini orang edan ini. Masa ada sudah digendong? Ada selesai. Hidup di masyarakat pasti senang. Makanya kalau kita hidup di masyarakat, kita punya barokah ajaran Nabi Muhammad. Aturan Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW dalam dagang Nabi Muhammad, dalam memimpin Nabi Muhammad, ketua keluarga Nabi Muhammad, tetangga mengikuti tetangga ajaran Nabi Muhammad, semuanya. Lalu tangan dalam mimpi Rasulullah SAW. Siapapun dia, baik kami perempuan, bagaimana kami mengikuti Nabi Muhammad? Sedangkan kami perempuan, ikuti perempuan yang mengikuti Nabi Muhammad. Perempuan yang sifatnya, akhlaknya mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling akhir, saya juga berusaha kembali perjalanan. Besok saya nanti akan pulang. Semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga maulid semacam ini akan dapat menjaga keberkahan kaum muslimin. Dengan bacaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit demi sedikit kita sudah bersekutu. Ada orang yang kita adalah tapi ada beri cinta pada Nabi Muhammad SAW. Hatinya ada ta'aruf di Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang ada, dan kalau bulan mau dikirimkan, berarti ada rasa cinta pada Nabi Muhammad. Dan itu tidak pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang hidupnya selama 9 bulan, 11 bulan, selalu udah benar. Tapi kalau 1 bulan mau berbeda. Ini bulan Maulid, ganti baju yang rapi. Tapi setelah bulan Maulid itu balik ke bina sama. Itu lagi, sampai dia meninggal, sampai dia mati. Masyarakat ada yang peduli karena dia tidak pernah modelnya kayak gitu. Tapi subhanallah kan ada. Dulu harus datang mendatangi jenazah itu, mandikan, disiapkan semuanya. Jangan lupa ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata satu cinta Nabi Muhammad SAW.
Bib, saya sudah tadi masuk kamar mandi Bib, ikuti Nabi Muhammad SAW. Oh, Nabi Muhammad kalau masuk kamar mandi tidak pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Sudah itu aja dulu satu bulan. Terus kalau kita mau masuknya kanan-kanan, mundur lagi. Kasih pakai kaki kiri. Nanti kalau sudah kayak gitu kan, pakai dua. Kalau udah pakai semua daerahnya semua, kerja terus. Gak usah yang belum dulu. Kalau dulu udah balik tahajud, saya mau tahajud. Jam 3 tahajud itu punya hilang. Apa begini ya? Jangan doa yang sedikit-sedikit biar bisa istiqomah wa ibadah wa sedikit insyaallah akan mendapat ridho dari Nabi Muhammad SAW. Saya minta maaf apabila omongan saya kurang jelas, apabila bahasa saya kurang bagus, saya minta maaf. Hada minni astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa amal astaghfirullah